wabarakatuh. Bertemu kembali anak ibu kita pada hari ini dalam pembahasan materi kita yang berikutnya tentang persilangan monohibrida atau yang dikenal dengan persilangan dengan satu sifat beda. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran kita hari ini dapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Adapun nilai keislaman yang akan kita pelajari hari ini ada dua sumber. Yang pertama bersumber pada Al-Quran surah An-Najmi ayat 45-46 yang bunyinya, dan dialah yang menciptakan berpasang-pasangan pria dan wanita dari air mani yang dipancarkan. Kemudian yang kedua adalah hadis riwayat Muslim yang bunyinya bahwa menikahlah kalian dengan sumber penghentian atau pilihan yang baik, karena sesungguhnya hal itu akan diturunkan kepada anak-anaknya. Artinya kita memang dianjurkan untuk memilih pasangan agar nanti diharapkan keturunan kita akan mewarisi sifat-sifat yang baik dari kedua orang tuanya. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah melalui model pembelajaran problem based learning. Diharapkan setelah pembelajaran siswa yang pertama bisa menjelaskan persilangan monohibrida, kemudian juga bisa membuat bagian persilangan sesuai dengan data yang disajikan. Kita langsung ke materi kita anak ibu. Jadi kita akan mulai mempelajari tentang persilangan monohibrida atau persilangan dengan satu sifat beda. Namun sebelumnya mungkin kita harus mengulang sedikit tentang materi kita sebelumnya. Jadi kalau yang namanya persilangan itu berarti ada yang namanya perkawinan. Nah, perkawinan di sini tentu berbeda antara tumbuhan, hewan maupun manusia. Jadi kalau pada tumbuhan mungkin lewat penyerbukan, pada hewan dan manusia itu melalui fertilisasi atau pembuahan. Nah, disinilah yang dikenal secara umum ya dikatakan untuk dikawinkan ini dengan bahasa dalam genetika itu dikenal dengan persilangan. Nah, kita langsung ke materi kita, persilangan monohibrida. Mono artinya satu, hibrida artinya persilangan. Nah, monohibrida adalah persilangan dengan satu sifat beda. Misal, kita akan menyilangkan tanaman berbunga ungu dengan tanaman berbunga putih. Nah, dalam hal ini berarti yang kita lihat satu sifat bedanya adalah warnanya. Tapi kalau misalnya kita menyilangkan tanaman berbatang tinggi dengan tanaman berbatang pendek, maka yang kita lihat sekarang yang disebut monohibrida atau satu sifat bedanya adalah pada sifat tinggi dari tanaman tersebut. Ada batang tinggi, ada batang pendek. Kemudian lagi misalnya contoh lain, kita akan mengawinkan karena manusia wanita yang berkulit putih dengan pria yang berkulit hitam. Artinya di sini monohibrida atau satu sifat bedanya adalah sifat warna kulit. Kira seperti itu anak ibu, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi satu sifat beda itu adalah hanya satu yang kita lihat, bisa berupa warna bunga, tinggi badan ataupun tinggi tumbuhan, kemudian bisa juga dengan warna kulit pada manusia. Masuk ke persilangannya, kita mungkin harus mengenal beberapa istilah dulu dalam persilangan. Yang pertama adalah parental. Parental ini mungkin dalam bahasa Latin disebut dengan induk, mungkin dari bahasa Inggris juga dikenal dengan parent. Nah, jadi parental ini adalah induk atau orang tuanya. Kemudian yang kedua adalah kita mempelajari istilah yang berikutnya tentang
penotip. Apa itu penotip? Itu penotip adalah sifat yang tampak. Misalnya seperti tadi, ada warna bunga merah, putih, kemudian ada warna kulit hitam juga putih, kemudian tinggi atau pendek. Nah, itu ada sifat yang tampak yang bisa kita lihat dengan indera kita. Kemudian yang berikutnya adalah genotip. Genotip itu adalah susunan dari gen suatu sifat penotip. Jadi kalau penotip sifat yang tampaknya, misal sifat yang tampak adalah warna merah. Nah, berarti genotipnya bisa saja dilambangkan dengan lambang M besar atau M besar, M kecil. Jadi susunan gennya tadi disebut dengan genotip. Sedangkan sifat setelah susunan gen tadi itu bisa menghasilkan sifat tertentu, misalnya M besar atau M besar M kecil itu merah, kemudian M kecil itu adalah putih. Adalah gamet. Jadi gamet ini adalah penyusun dari genotip. Jadi misal tadi kalau genotip untuk penotip merah itu adalah M besar, berarti gametnya adalah M besar. Kemudian kalau misalnya penotipnya putih, M kecil, berarti gametnya adalah M kecil. Yang berikutnya adalah filial. Apa itu filial? Filial adalah keturunan. Jadi filial ini ada dua, bisa filial pertama apabila nanti hanya sampai diturunkan keturunan pertama, tapi bisa juga sampai ke filial kedua. Filial kedua ini biasanya dihasilkan dari persilangan filial pertama dengan sesamanya, maka akan dihasilkanlah filial kedua atau dikenal dengan F2. Yang berikutnya adalah homozigot. Apa itu homozigot? Jadi tadi mungkin bisa sampai dilihat juga di slide-slide yang Ibu tampilkan. Misalnya yang namanya genotip itu kan ada susunan gennya. Nah, misalnya untuk warna merah tadi M besar. Kemudian ada juga nanti untuk merah bisa jadi kalau dia bersifat dominan M besar, M kecil, dia masih berwarna merah. Kemudian bisa jadi M kecil nanti baru berwarna putih. Nah, M besar karena sama-sama M besar itu disebut dengan homozigot dominan. Kemudian yang berikutnya, kalau untuk warna merah misalnya dengan susunan genotip M besar, M kecil, itu berwarna merah juga, tapi dia sekarang adalah heterozigot karena ada dua gamet di sana yang berbeda. Gamet yang pertama M besar, gamet yang berikutnya adalah M kecil, makanya heterozigot. Yang berikutnya lagi namanya homozigot resesif. Di sini misalnya warna putih, kan dia M kecil, tapi sifat putih biasanya resesif dan ditutupi oleh sifat merah, sehingga dia gambarkan dengan huruf kecil. Di sini M kecil dan penotipnya adalah warnanya putih, dan ini disebut dengan homozigot resesif. Jadi kalau yang besar dengan besar itu tadi itu homozigot dominan, tapi yang M kecil itu adalah homozigot resesif. Untuk lebih jelasnya anak ibu perhatikan penjelasan yang nanti akan kalian lihat di tayangan berikutnya. Nah, di sini nanti ibu akan berikan contoh soal, kemudian cara penyelesaiannya dan bagaimana cara membuat bagannya. Setelah itu kita akan latihan soal dan kalian kerjakan. Nanti setelah itu kalian kirimkan di Google Classroom kita. Kita mulai dengan yang pertama, ini tentang persilangan monohibrida. Ibu ulang kembali bahwa persilangan monohibrida ini adalah persilangan dengan satu sifat beda. Nah, di sini kita mulai dengan yang pertama. Persilangan dengan satu sifat beda ini dibedakan atas dua. Yang pertama adalah persilangan monohibrida dominan. Kita mulai dengan yang contoh pertama. Di sini contohnya disilangkan bunga mawar berwarna merah dalam kurung, ini genotipnya adalah M besar dengan bunga mawar berwarna putih, di mana genotipnya nanti adalah M kecil. Nah,
Jika sifat warna merah atau M besar nanti ya dominan terhadap sifat warna putih dalam kurung M kecil, maka buatlah diagram persilangan pada F2-nya. Tahapan penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kita mulai dengan menentukan parental dari soal di atas. Jadi disebutkan parental itu adalah induk atau orang tua kalau untuk manusia itu dari tumbuhan tersebut. Jadi kalau dari soal ini diketahui bahwa induknya adalah bunga berwarna merah. Jadi kita tentukan fenotipnya dulu di sini. Fenotipnya adalah bunga mawar merah dengan bunga mawar putih. Nah, ini fenotip karena kemarin kita ketahui fenotip adalah sifat yang tampak dari tumbuhan ataupun makhluk hidup tersebut. Ya, di sini kan yang tampak adalah warna merahnya. Jadi bunga warna merah dengan bunga mawar warna putih. Nah, di sini untuk fenotipnya. Kemudian untuk genotipnya atau susunan gennya disebutkan di dalam soal adalah M besar. M besar untuk warna merah dan M kecil untuk warna putih. Berarti kita tinggal taruh di sini adalah M besar untuk genotipnya untuk bunga mawar merah. Kemudian untuk genotip mawar putih kita ambil M kecil. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita menentukan gametnya. Jadi gametnya di sini dari susunan genotip kita bisa tahu gametnya. Berarti di sini ada dua sepasang gamet. Kemarin kalau untuk sel kelamin kan itu adalah sepasang. Jadi yang satu adalah M besar, kita taruh di sini M besar. Kita pisah ya. M besar ini taruh sini. Kemudian M besar ini kita taruh di bawahnya. Ini juga yang berikutnya berarti M kecil yang pertama, M kecil yang kedua. Kemudian cara menyilangkannya bagaimana? Kita mulai dengan yang pertama. Kita silangkan ke sini dulu. Yang pertama, maka kita dapat adalah M besar, M kecil. Yang berikutnya lagi yang di sini kita silangkan ke sini. Ini yang kedua. Maka kita dapat lagi adalah M besar, M kecil. Berikutnya kita teruskan dari ini ke sini, yang ini. Berarti yang nomor 3 itu adalah M besar, M kecil juga. Yang terakhir ini ke sini, berarti dari ini ke sini. Ini nomor 4. Berarti M besar, M kecil. Jadi dapat diketahui dari persilangan ini semua keturunannya untuk genotipnya adalah M besar, M kecil. Dengan fenotip tentu karena dikatakan di dalam soal tadi bahwa sifat merah dominan terhadap putih, maka setiap ada M besar maka dia akan menutupi, atau M besar warna merah ini akan menutupi warna putih yaitu M kecil. Maka di sini M besar, M kecil ini semuanya adalah berwarna merah. Ini untuk F1-nya. Jadi F1 atau filial itu keturunan. Jadi keturunan pertamanya semuanya berwarna merah untuk fenotipnya. Kemudian untuk genotipnya 100% semuanya adalah M besar, M kecil. Karena dalam soal ditanyakan adalah diagram persilangannya sampai F2 atau keturunan kedua, maka kita harus melanjutkan persilangan ini dengan menentukan parental keduanya. Dari mana parental kedua? Kita mengambil dari filial atau keturunan pertama ini disilangkan dengan sesamanya. Karena semua berwarna merah, otomatis fenotipnya semuanya berwarna merah. Kita ambil fenotip untuk parental kedua ini adalah sama-sama berwarna merah.
atau kita tulis di sini mawar karena dia tadi mawar merah, dan mawar merah juga di sini karena sama masih berwarna merah. Kemudian untuk genotipnya, kan perhatikan di sini semuanya adalah M besar M kecil, maka kita ambil juga di sini adalah M besar M kecil, M besar M kecil. Ini untuk genotipnya. Penotipnya warna bunga mawar berwarna merah. Bunga mawar berwarna merah karena 100% tadi di sini berbunga mawar berwarna merah, maka genotipnya juga kita ambil dari sini adalah M besar M kecil, M besar M kecil. Jadi bukan merah muda tapi merah karena sifat merah dominan terhadap warna putih tadi di sini di soal. Kemudian lanjut kita tentukan gamet sama seperti cara di atas tadi, kita tentukan gametnya berarti kita pisah. Yang pertama ada M besar. Yang ini ya. Lalu di sini ada M kecil. Ini juga M besar, ini M kecil. Nah, langkah yang pertama kita silangkan ini dengan ini satu yang pertama. Berarti kita taruh sini ya. M besar, M besar. Yang berikutnya ini ke sini, berarti ini yang kedua. Berarti M besar M kecil. Yang berikutnya ini ke sini. Ya, ini. Berarti yang ketiga ini adalah M besar juga M besar M kecil sama ya. Kemudian yang terakhir nih, berarti yang keempat adalah M kecil, M kecil. Ini untuk genotipnya. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana dengan penotipnya, hasilnya. Nah, perhatikan tadi di sini bahwa sifat merah dominan terhadap warna putih. Setiap ada gen M besar, berarti itu warnanya adalah merah, kecuali keduanya M kecil. Sekarang kita lihat. M besar ini adalah warna merah. Ya kan? Atau kita jajarnya di sini untuk genotipnya dulu. Untuk genotip berarti M besar munculnya 1 kali. Ya kan? Habis itu M besar M kecil untuk genotipnya, ini M besar M kecil munculnya 2 kali. Kemudian M kecil ini 1 kali. Coba perhatikan. M besar 1 kali, M besar M kecil 2 kali, ini dengan ini. Kemudian M kecil 1 kali. Maka perbandingan genotipnya, susunan gennya adalah M besar 1 kali, M besar M kecil 2 kali, M kecil 1 kali. Maka perbandingannya adalah untuk perbandingan genotip 1 banding 2 banding 1. Nah, sekarang untuk penotipnya kita tinggal lihat. Kalau M besar berarti dia berwarna merah, berarti merah. Kemudian yang berikutnya, kalau M besar M kecil berarti berwarna merah. Kenapa masih merah? Karena memang tadi sifat merah tadi dominan terhadap warna putih, jadi warnanya tetap merah. Nah, yang terakhir M kecil karena dia tadi resesif keduanya, otomatis ini akan menjadi putih karena tidak ada gen M besar di sini. Maka untuk perbandingan penotip untuk warna ini adalah 3 kali warna merah, 1 kali warna putih. Jadi perbandingan genotipnya 1 banding 2 banding 1. Sedangkan untuk perbandingan penotip untuk warnanya itu adalah 3 banding 1. 3 warna merah, 1 kali warna. Kita lanjut yang kedua. Untuk persilangan monohibrid yang kedua, ini dikenal dengan persilangan monohibrida intermediate, atau beberapa buku menyebutnya dengan persilangan monohibrida intermedier. Jadi ujungnya pakai R, jadi nggak masalah, nih cuman referensi, apa istilahnya, referensinya aja yang berbeda. Nah, di sini bedanya dengan yang tadi, kalau monohibrida dominan itu biasanya ada salah satu sifat dari induk itu yang dominan. Tapi kalau pada monohibrida intermedier ini tidak ada sifat yang dominan, tapi malah sifatnya masing-masing diantaranya saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi diantara keduanya.
Contoh, perhatikan di sini. Contoh soalnya sama dengan yang tadi, tapi bedanya perhatikan di sini ada bedanya. Disilangkan bunga mawar berwarna merah M besar dengan bunga mawar berwarna putih M kecil, ya ini double M kecil. Nah, di mana tidak ada sifat dominan di antara keduanya. Perhatikan, ini soalnya penting. Jadi kalau ada keterangan seperti ini, maka mengerjakannya berbeda dengan cara yang pertama tadi. Nah, buatlah diagram atau bagan persilangan pada F2-nya. Kita langsung seperti tadi, kita tentukan dulu parentalnya. Yang pertama adalah dari soal kita tahu penotipnya adalah mawar, tetap bunga mawar merah dengan mawar putih. Mawar merah dengan mawar putih. Mawar putih. Ini penotip ya, sifat yang tampak. Kemudian genotipnya bagaimana? Dari sini kita lihat M besar untuk warna merah. Kemudian warna putihnya adalah M kecil. Berikutnya apa yang kita cari adalah gametnya. Maka kita pisah aja gametnya. Yang pertama M besarnya di sini ya. M besar yang kedua kita taruh di bawahnya. Ini juga M besar ya, M kecil yang pertama kita taruh di sini. M kecil yang kedua kita taruh di bawahnya. Sekarang kita tinggal menyilangkan. Yang pertama kita silangkan adalah ini dengan ini. Ini yang pertama. Jadi kita taruh di sini. M besar, M kecil. Sama seperti tadi masih. Nama yang kedua M besar, M kecil. Ini juga. Yang ketiga M besar, M kecil. Yang terakhir juga nih, yang keempat M besar, M kecil. Sama hasil pertama, sama-sama untuk genotipnya adalah seluruhnya adalah M besar, M kecil untuk genotipnya atau susunan gennya atau susunan gametnya. Nah, sekarang pertanyaannya fenotipnya apa? Dari susunan genotip seperti ini di keturunan pertama, karena di soal tadi tidak ada yang mempengaruhi, maka sifatnya di antara keduanya. Kalau merah dengan putih, di antaranya berarti menjadi merah muda, maka warnanya menjadi merah muda. Nah, jadi penotipnya adalah merah muda. Keturunan pertama semuanya berwarna merah muda dengan genotip M besar, M kecil. Karena soalnya juga diminta sampai pada F2, maka kita otomatis akan menyelesaikan sampai F2. Nah, kita silangkan antar F1-nya. Nah, jadi di sini penotip yang kita ambil untuk induk keduanya atau parental keduanya dari hasil F1-nya. Jadi keturunan pertamanya. Bahasanya kalau ini induknya, induk pertama, habis itu ini anak pertamanya, ini arti cucunya nih. Berarti kalau ini F2 ini untuk ke parental keduanya. Jadi anak sama anak dikawinkan atau disilangkan menghasilkan keturunan yang berikutnya, keturunan kedua artinya. Nah, kita langsung ambil aja untuk penotipnya berarti merah muda. Kita taruh ya, mawar merah muda. Merah muda dengan sama ya. Mawar merah muda dengan mawar merah muda. Sama ya keduanya karena sama semuanya kan merah muda. Jadi mawar merah muda dengan mawar merah muda. Sekarang genotipnya bagaimana? Kita ambil yang ini kan dia M besar, M kecil. Jadi di sini genotipnya adalah M besar, M kecil. Ini juga M besar, M kecil. Sekarang gametnya kita pisah lagi. Berarti M besar. Ini ya dengan M kecil. Ini juga M besar, M kecil. Polanya masih sama. Kita yang pertama dulu berarti ini. Berarti M besar, taruh sini ya. Yang pertama. Ya kan? Kemudian yang berikutnya M besar, M kecil. Ini yang kedua. Berarti M besar, M kecil. Sekarang yang ini, yang ketiga. Nih. Berarti M besar,
M kecil. Mungkin ada yang bertanya, kok kenapa Bu harusnya M kecil duluan? Dalam matematik memang seperti itu. Begitu A dikalikan B maka A B. Tapi kalau dalam persilangan ini karena ada artinya, M kecil ini kan resesif, dan resesif selalu ditutupi oleh sifat yang dominan, maka dia tetap M besarnya di depan. Jadi walaupun harusnya M kecil M besar, maka tetap kita tulis M besar M kecil. Yang terakhir ini adalah yang ini dengan ini, berarti yang terakhir ini dengan ini ya, berarti yang keempat ini adalah M kecil M kecil. Nah sekarang perhatikan, polanya sama dengan yang soal pertama, tapi bedanya sekarang kita perhatikan, kalau yang ini berarti ini warnanya merah ya, merah ya kan. Yang ini berarti merah muda, karena dia tadi tidak ada yang menutupi atau mempengaruhi. Ini juga merah muda ya, ini juga merah muda. Nah yang ini berarti sendirian dia akan berwarna putih. Nah jadi kalau untuk perbandingan genotipnya berarti M besar ya kan, munculnya satu kali ya kan. Terus M besar M kecil munculnya dua kali, ini dengan ini untuk genotip ya. Kemudian perhatikan M kecil itu munculnya satu kali, maka perbandingannya sama, 1:2:1 untuk perbandingan genotip. Bedanya di mana? Bedanya nanti di warna. Maka untuk ini warnanya merah satu kali ya kan, perbandingan tetap berarti merah satu kali ya kan, merah muda dua kali ya, dua kali kan, nih tuh dua, berarti merah muda dua kali, sedangkan yang putih satu kali. Nah jelas di sini perbedaannya dengan yang pertama tadi. Kalau di persilangan monohibrida dominan penuh itu perbandingannya 3:1 karena semuanya merah banding satu putih. Tapi kalau di sini karena tidak ada yang pengaruhi, ada warna merah muda di sini, sifat diantaranya. Kecuali kalau dia sama-sama homozigot dominan, dia akan menjadi merah. Tapi bila homozigot resesif sama-sama dilambangkan dengan huruf kecil, maka dia akan berwarna putih. Jadi ini yang dominan jadi merah, yang resesif jadi putih. Dan yang keduanya ini adalah sifat diantaranya. Demikian anak biru, semoga bisa dipahami. Persilangan monohibrida atau persilangan dengan satu sifat beda, kita sudah belajar tentang bagaimana menyilangkannya dan juga bagaimana cara membuat diagramnya. Mudah-mudahan anak ibu bisa memahaminya lagi dengan cara mengerjakan latihan yang sudah kalian kerjakan dan ibu lampirkan di classroom kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, mari kita berdoa bersama kembali. Semoga pembelajaran kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan berkah. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auji'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Amin amin ya rabbal alamin.